Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak merupakan ketinggian dan keagungan yang dimiliki oleh setiap mukmin dan muslim. Ketika mereka memiliki akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka baik di dunia maupun di akhirat. Tatkala kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, baik dengan membacanya, memahaminya, menghafalnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harapkan semua sarana itu bisa menghantarkan kita memiliki akhlak Al-Qur'anul Karim. Suatu ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul. Kemudian Aisyah menjawab, khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika kita ingin menggali sumber daripada akhlak ini, maka sesungguhnya pondasi asasinya adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim akan mendidik kita memiliki akhlak yang mulia dari seluruh dimensi kehidupan kita. Baik pikiran kita, ucapan kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan istri, dengan anak, dengan masyarakat. Semuanya itu menghantarkan kita memiliki akhlak yang mulia kepada seluruh manusia. Al-Qur'anul Karim juga mensifati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dalam akhlak yang agung. Akhlak yang agung ini semuanya terinspirasi dan terkandung dalam Al-Qur'anul Karim yang pada hari ini kita baca, kita hafal, dan kita fahami ayat-ayatnya. Dengan cara seperti inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, generasi awal yang kuntum khaira ummah, mereka sebaik-baik umat. As-sabiqunal awwalun, mereka adalah orang-orang awal yang menjadi uswah dan qudwah kita. Kalau kita menggali bagaimana cara mereka mengimplementasikan akhlak dalam kehidupan, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasulullah SAW dan para sahabat benar-benar menggali dan mengambil sumber mata airnya dari Al-Qur'anul Karim. Apa saja yang mereka butuhkan, mereka hadapi dalam kehidupan, dan apa saja kendala dan problematika yang mereka hadapi, mereka semuanya mengembalikannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Al-Qur'an memandang masalah ini, bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi bagi masalah kita, semuanya mereka ambil, mereka serap dari mata air yang namanya Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak mengambil yang lain. Di saat pada masa itu peradaban Yunani dan Romawi tengah dalam masa keemasan, tetapi mereka, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, mengambil sebanyak-banyaknya mata air, sumber inspirasi daripada Al-Qur'anul Karim.
Yang kedua, mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim bertujuan untuk mengamalkan Al-Quran, bukan untuk mencari wawasan dan pengetahuan belaka, bukan untuk menjadikannya sebagai bahan riset dan kajian, tetapi mereka mengamalkan Al-Quranul Karim. Mereka mengimplementasikan nilai-nilai dan maknanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan mereka belajar Al-Quran bukan untuk membaca saja, bukan untuk menghafal saja, tetapi mereka betul-betul mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, ketika mereka masuk Islam, ketika mereka menerima Al-Quran dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka memutuskan hubungan dengan masa lalu mereka, yaitu masa jahiliyah. Mereka secara kafah, secara integral, secara menyeluruh mengambil nilai-nilai Al-Quran dan meninggalkan masa lalu mereka, dan tidak membuka lagi lembaran jahiliyah itu. Mereka fokus kepada nilai-nilai Al-Quranul Karim. Dengan tiga inilah mereka bisa menampilkan akhlak-akhlak Al-Quranul Karim dalam fase sejarah dan kehidupan mereka ketika mereka mendidik generasinya, generasi tabi'in, generasi tabi'in dengan akhlak Al-Quranul Karim. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Mudah-mudahan kita semua dengan bulan Ramadan yang mulia ini bisa menggali sebanyak-banyaknya inspirasi daripada Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.